Wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa atau Kades menjadi 9 tahun muncul di publik. Ada yang menilai waktu 9 tahun demi pembangunan desa. Namun perpanjangan ini rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Komisi Kedua DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan perpanjangan jabatan Kades menjadi 9 tahun penting karena dapat memberi waktu yang cukup untuk konsolidasi pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan desa. Menurutnya Pilkades bukanlah persoalan sederhana, sebab membangun kembali hubungan antar Kades yang terpilih dengan lawan politiknya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal itu karena kondisi politik lokal di tingkat desa berbeda jauh dengan kondisi politik pemilu yang berbasis partai politik sebagai peserta dan pilkada. Pilkada sangat mikro, sehingga residu politik pasca pilkada seperti interaksi, komunikasi dan silaturahmi akan lebih bertahan lama. Konsolidasi kerukunan, kekompakan, persatuan dan kohesivitas di antara anggota masyarakat yang berbeda pilihan politik dalam Pilkades butuh waktu tidak pendek, ujar Yanuar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 21 Januari tahun 2023. Yanuar memandang pemulihan suasana psikologi semacam itu sangat penting dicermati guna memperlancar program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ke depannya. Yanuar menambahkan perpanjangan masa jabatan Kades juga harus dibarengi dengan langkah nyata pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas aparatur desa. Jangan sampai masa jabatan diperpanjang, namun pelatihan SDM Kades tidak dibenahi, sehingga membuat penyimpangan dana desa menjadi tinggi. Dalam putusannya, masa jabatan kepala desa, yakni dengan masa jabatan 6 tahun, dengan periodisasi masa jabatan paling banyak 3 kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Jika pemerintah dan DPR melakukan revisi Undang-Undang Desa terkait masa jabatan Kades, maka tidak boleh lepas dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan adanya batasan jabatan. Hakikat pengaturan materi perpanjangan dalam undang-undang tidak boleh lepas dari substansi dari materi Undang-Undang Dasar 1945. Kalau itu akan diakomodasi dalam revisi undang-undang, maka akan rentan dan juga celah digugat dalam MK.